Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Kita lanjutkan pembahasan kita pada seri tutorial membuat aplikasi presensi dengan Codeigniter 4. Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat rekap presensi per hari ya. Dan kali ini kita lanjut untuk membuat rekap presensi per bulan, di mana nantinya admin itu bisa melihat laporan presensi pegawai dalam satu bulan. Oke, langsung saja kita akan login di akun admin. Dan di video sebelumnya yang kita buat yang rekap harian ya teman-teman, ini sudah berhasil kita kerjakan. Dan sekarang kita akan masuk di rekap presensi bulanan. Sebelumnya kita sudah buat untuk href-nya di sini kita arahkan dia ke admin/rekap bulanan. Tapi kita belum buat route-nya ya. Sekarang kita akan buat terlebih dahulu route-nya. Silakan teman-teman buka text editornya. Kemudian setelah itu kita buka config, kemudian cari file routes.php. Setelah itu kita akan tempatkan setelah route admin/rekap harian. Kita bisa copy saja dari sini, kita paste di bawahnya. Kemudian kita buat namanya admin/rekap bulanan. Kita nanti akan arahkan dia ke kelas rekap presensi dan kita buat sebuah metode namanya rekap bulanan. Kalau sudah, kita save dan sekarang kita buka controller rekap presensi ini. Ada di folder app, folder controller, lalu admin, dan buka rekap presensi. Nah, sebenarnya untuk query yang kita gunakan itu tidak jauh berbeda dengan rekap harian teman-teman. Hanya saja nanti bedanya ketika kita melakukan rekap harian kan itu yang kita tampilkan data per hari ini. Nah, sementara nanti untuk rekap bulanan itu kita tampilkan datanya per bulan ya. Jadi kita bisa copy saja sebenarnya dari function rekap harian ini. Ini kita copy semuanya. Setelah itu kita paste di bawahnya dan untuk metodenya kita ganti jadi rekap bulanan. Ada beberapa bagian yang akan kita ganti. Yang pertama, di bagian filter tanggal ini nanti kita buat sebuah inputan yang berisi pilihan bulan mulai dari Januari sampai Desember dan juga tahun ya. Jadi di sini ada dua filter ya teman-teman. Nanti kita butuh filter bulan. Di sini kita ganti jadi filter bulan. Kemudian setelah itu ini juga kita ganti jadi filter bulan. Dan satu lagi adalah filter tahun teman-teman ya. Ini kita copy saja lalu kita paste di bawah. Ini ganti jadi filter tahun. Lalu ini ganti jadi filter tahun. Nah, nanti kita akan melakukan pengecekan apabila filter bulan itu ada. Jadi kita bisa ambil salah satu ya. Kita bisa ambil filter bulan atau filter tahun. Apabila filter bulan atau filter tahun ada, teman-teman juga bisa buat operator seperti ini atau filter tahun, bisa seperti itu ya. Jadi salah satu saja. Kalau misalnya ada berarti kan dia minta data sesuai dengan inputan atau pilihan nanti yang dipilih pada filter bulan dan juga filter tahun. Nah, ini kita akan buat satu saja untuk pengecekannya, yaitu filter bulan. Apabila ada, maka kita akan jalankan query ini nanti. Nah, query-nya kita ganti jadi rekap bulanan ya. Rekap bulanan filter, dan kita akan ambil parameter yang ini tadi, filter bulan dan filter tahun, untuk nanti kita masukkan ke dalam query di model kita. Jadi ini kita ganti jadi filter bulan, parameternya ada dua. Yang kedua adalah filter tahun. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan untuk nama variabelnya kita ganti jadi rekap bulanan. Demikian juga di bawah, ini rekap bulanan.
Dan di sini juga kita jalankan rekap bulanan. Jadi sebenarnya logika untuk query ini kita itu atau function ini logikanya hampir sama dengan yang di atas. Jadi nanti apabila ada permintaan untuk menampilkan data berdasarkan bulan yang diminta, maka kita jalankan query ini teman-teman. Tetapi apabila tidak ada, itu artinya yang kita tampilkan nanti adalah data bulan ini. Contohnya ini bulan Juli, maka Juli 2024, maka yang ditampilkan adalah data bulan Juli tahun 2024. Kemudian setelah itu nanti rekap bulanan ini, variabel rekap bulanan ini kita akan panggil ya. Kita akan panggil di dalam array kita yang di sini. Nah, ini key array-nya kita ganti dulu jadi rekap bulanan. Sama juga nama variabelnya ganti jadi rekap bulanan. Untuk title-nya kita ganti jadi rekap bulanan. Dan ini untuk filter bulan juga kita akan panggil teman-teman untuk nanti kita tampilkan di view-nya. Ini kita ganti jadi bulan. Ambil dari filter bulan. Dan tambah satu lagi untuk array-nya tahun. Kita ambil dari variabel filter tahun. Setelah itu kita akan kita akan panggil untuk view-nya. Oke, kita ganti view-nya ini rekap harian jadi rekap bulanan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah kita save, kemudian setelah itu kita buat view kita rekap bulanan. Kita ke folder app, buka folder views, folder admin, dan di dalam rekap resensi kan kita sebelumnya sudah punya rekap harian. Ini kita tinggal copy paste saja. Oke, di copy paste seperti ini dan kita rename jadi rekap bulanan. Seperti ini. Oke, untuk sementara kita biarkan seperti ini saja dulu. Nanti kita akan ganti ya. Setelah kita buat untuk function di dalam model kita. Rekap hariannya bisa di close saja. Kemudian setelah itu kalau kita lihat di sini kan tadi kita sudah buat sebuah metode atau panggil sebuah metode di dalam model kita. Nah, ini kita perlu buat ya. Di dalam model kita, silakan teman-teman buka folder model. Setelah itu kita buka resensi model. Nah, yang ini ya. Yang pertama kita buat terlebih dahulu untuk yang function rekap bulanan. Sama seperti tadi, kita bisa copy dari sini, rekap harian ya. Kita copy. Setelah itu kita coba paste. Dan kita ganti jadi rekap bulanan. Oke, untuk sementara seperti ini saja. Nanti kita ganti query-nya belakangan. Kita coba lihat terlebih dahulu hasilnya seperti apa. Kita boleh back lagi, kita reload. Setelah itu kita ke rekap resensi lalu rekap bulanan. Nah, di sini ada error ya teman-teman. Karena di sini di view kita kan kita panggil tanggal. Sementara kalau kita lihat tadi di controller kita itu tidak ada key tanggal untuk array. Jadi kita ganti saja yang di sini. Ini jadi bisa pilih salah satu ya teman-teman ya. Bisa pilih bulan atau bisa pilih tahun. Jadi ini kita ganti jadi bulan saja. Setelah itu ini ganti jadi bulan dulu. Nanti tahunnya kita tambah belakangan saja. Ya, yang penting errornya hilang dulu. Oke, di sini sudah untuk error tanggalnya tadi sudah, tapi di sini ada lagi errornya rekap harian ini dia tidak dia undefined ya. Kenapa? Karena di sini tadi untuk key array kita gunakan rekap bulanan, bukan rekap harian lagi. Tinggal diganti saja sebenarnya ya. Ini ganti jadi rekap bulanan. Ini juga ganti jadi rekap bulanan. Oke. Kalau sudah kita reload lagi.
dan di sini muncul ya teman-teman, tetapi di sini data yang muncul itu tidak tersedia. Sementara kalau kita lihat di dalam tabel presensi kita di sini untuk bulan Juli itu ada 3 data. Mengapa seperti itu? Karena query kita masih memanggil berdasarkan hari ya. Nah, jadi walaupun di sini sudah rekap bulanan, tetapi di sini kita masih memanggil data per tanggal hari ini. Maka ini akan kita perbaiki. Jadi supaya lebih gampang kita bisa var_dam saja, kita buat dd di sini seperti ini. Oke. Nah, nanti seperti ini ya. Jadi ini masih 0. Kita coba perbaiki teman-teman. Jadi kalau misalnya saya ulangi lagi tadi logikanya ya, apabila tidak ada permintaan filter bulan maka yang dijalankan yang ini nih. Oke, yang dijalankan adalah data untuk bulan ini. Oke, jadi caranya bagaimana nih? Kita akan gunakan sebuah fungsi dari SQL namanya month, month ya. Oke, jadi di sini ada 2 parameter yang kita panggil. Yang pertama adalah kita masukkan di sini dulu sebuah fungsi month month ya, bulan. Setelah itu di dalamnya ini ada parameter key atau field yang ingin kita jadikan sebagai patokan. Di sini kan sebagai patokannya fieldnya adalah tanggal masuk. Lalu setelah itu teman-teman di sini nama angka bulannya. Contohnya kalau misalnya bulan Maret 3 angkanya ya. Kalau bulan Juli 7. Nah, ini kita coba buat manual dulu ya. Contohnya kita mau tampilkan kalau di sini kalau kita lihat di dalam tabel kita kan ini datanya semuanya bulan Juli ya. Artinya kalau Juli itu bulan 7 berarti 07 ya. Oke, 07 seperti ini. Coba kita masukkan secara manual dulu di sini. 07. Nah, harusnya datanya yang muncul ada 3 karena di sini kita punya 3 data yang tanggal masuknya itu adalah bulan 7. Coba kita cek. Nah, betul ya teman-teman, di sini datanya muncul ada 3 data. Ya, contohnya kalau misalnya kita munculkan bulan 5 contohnya, bulan Mei ya. Oke, bulan Mei, maka di sini pasti 0 ya karena di dalam tabel kita tidak ada data bulan Mei. Contohnya kalau misalnya ini kita ganti nih, kita ganti jadi bulan Mei. Ya, contohnya tanggal 1 Mei ya. Ini contoh saja. Nah, maka muncul 1 teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Ini saya kembalikan lagi dia ke bulan Juli tadi ya. Tadi tanggal 8 Juli. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi kan tidak mungkin kita tampilkan angkanya seperti ini. Ya, kita tidak mungkin tampilkan angka. Contohnya sekarang kita mau buat 7 di sini. Nah, bulan depan kan Agustus, tidak mungkin setiap bulan ininya kita ganti secara manual. Jadi supaya dia lebih otomatis ya, kita bisa gunakan function date di sini. Ya, parameternya di dalamnya ada kan kalau misalnya kita buat fungsi date di dalamnya ada kalau misalnya tahun ada Y untuk tahun, D untuk tanggal dan M untuk bulan. Jadi parameternya kita tinggal masukkan M di sini. Maka ini nanti otomatis akan memasukkan angka bulan ini. Contohnya bulan 7 maka angkanya 08. Seperti itu. Oke, kita coba cek apakah dia muncul datanya 3. Oke, sebentar sepertinya belum di save. Kita save dulu. Oke, kita coba cek dan datanya muncul ya teman-teman, ada 3 data. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini berarti sudah betul. Kita tinggal balikin lagi dia ke return. Kita return lagi ini. Oke, yang ini tutup kurungnya hapus. Sip teman-teman, harusnya ini sudah oke nih. Coba kita cek. Dan datanya muncul ya. Oke, datanya semua muncul. Ini adalah data bulan Juli. Nah, tapi query ini masih ada masalah ya teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Oke, contohnya saya mau ganti nih. Tahun yang ini saya ganti jadi tahun 2025. Salah satu data saja saya ganti jadi tahun 2025. Oke, sorry. Ini saya ganti jadi tahun 2025 ya.
Oke, contohnya 28 Juli 2025. Oke. Saya coba reload. Nah, dia tetap muncul ya, teman-teman, 2025. Padahal saya maunya yang muncul itu adalah 1 bulan saja. Ini yang muncul udah 1 tahun lebih nih, dari tahun 2024 sampai 2025. Maka kita butuh satu lagi, where-nya kita tambah satu lagi. Nah, di sini kan ini untuk tahun ya. Ini untuk bulan. Nah, kita tambah satu lagi, teman-teman. Ini kita bisa copy ini. Oke, where-nya ini kita tambah ganti jadi year ya, tahun. Oke, fill-nya tetap tanggal masuk, dan untuk tahun itu kan kita gunakan Y untuk year. Seperti ini. Jadi nanti ini akan menampilkan data bulan ini dan tahun ini. Untuk contohnya, kalau misalnya kita punya data bulannya sama tetapi tahunnya beda, itu tidak akan ditampilkan. Oke, seperti itu. Kita coba cek. Nah, ini sudah betul ya. Jadi data yang ditampilkan di sini tinggal 2 ya, teman-teman. Karena untuk bulan Juli 2024 itu memang hanya ada 2 data. Oke, ini saya kembalikan lagi ke tahun 2024. Oke, teman-teman, sip ya. Oke, dia kembali lagi menjadi 3 data. Nah, tapi di sini ada yang harus kita perbaiki nanti. Ini masih menampilkan data 30 Juli ya. Harusnya di sini menampilkan data Juli 2024. Tanggalnya tidak perlu ya, teman-teman. Oke, jadi mungkin kita bisa langsung saja perbaiki di bagian di rekap bulanan ini. Nah, di sini kita hilangkan D-nya. Seperti ini. Oke, sementara untuk yang ini itu kita bisa oke, yang ini nanti aja deh. Kalau misalnya ada filter kan yang dieksekusi yang ini, kalau tidak ada filter yang dieksekusi yang ini. Nah, sip, sudah ya. Jadi sekarang yang muncul hanya bulan dan tahun. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang kita mau lakukan filter ya. Jadi filternya bukan lagi berdasarkan tanggal, tetapi berdasarkan bulan dan tahun. Kembali lagi ke text editor kita dan kita ke view ya. Nah, ke sini ke view ini, dan untuk yang input ini itu kita tidak pakai lagi. Oke, kita gunakan select ya. Kita gunakan select. Name-nya kita samakan name-nya dengan yang di sini tadi. Untuk bulan kan filter bulan, untuk tahun filter tahun. Jadi name-nya kita samakan, ID-nya boleh dihapus saja kalau tidak dipakai. Oke, kita buat di sini option dan kita kasih di sini pilih bulan. Nah, pilih bulan ya. Oke, value-nya untuk bulan Januari 01. Oke, silakan teman-teman buat sampai bulan Desember ya. Oke, untuk bulan sudah selesai. Sekarang kita buat untuk tahun.
Kita buat select, name-nya tadi filter tahun ya. ID-nya kita bisa hapus saja. Di sini kita buat option ya. Contohnya kita buat mulai dari tahun 2024. Lalu 2025. Dan 2026. Nah, cara ini sebenarnya tidak direkomendasikan ya teman-teman, karena kalau misalnya teman-teman gunakan cara ini, nanti pada di akhir tahun 2026 teman-teman harus ubah lagi scriptnya. Nah, sebenarnya ada cara lain, yaitu dengan menggunakan dengan menggunakan pengulangan atau for each ya, atau for ya. Jadi teman-teman bisa cek dulu ini tahun berapa, contohnya tahun 2024, maka teman-teman bisa tampilkan 2 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya sekarang ini tahun 2026, maka list yang dimunculkan di sini adalah 2 tahun ke depan. Seperti itu. Itu adalah cara yang ideal, nanti teman-teman bisa cari caranya seperti apa. Oke, di sini kita kasih kelas dulu ya. Kelas form control seperti ini. Yang ini juga sama. Oke, kalau sudah kita save dan kita coba lihat hasilnya. Oke, sudah muncul seperti ini, tetapi untuk tahunnya jadinya ke bawah ya. Kita coba perbaiki, jadi kita akan buat satu lagi call auto. Ini kita cut. Kemudian setelah itu di sini kita buat div call auto. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, sudah ya. Oke, ini kalau kita klik, contohnya kita klik Maret tahun 2025. Nah, ini kita harus buat dulu untuk rekap bulanan filter. Kita ke presensi model, lalu setelah itu di sini kita ganti jadi rekap bulanan filter. Nah, sama seperti di bawah, sebenarnya kita bisa copy saja dari sini teman-teman biar gampang. Ini kita copy. Lalu setelah itu kita paste di sini. Nah, ingat teman-teman tadi di bagian function rekap bulanan kita, ketika kita memanggil function rekap bulanan filter, di sini ada 2 parameter yang harus kita masukkan, yaitu filter bulan dan filter tahun. Jadi ini kita juga masukkan di dalam modelnya. Di function rekap bulanan filter itu ada filter bulan dan filter tahun. Nah, sekarang untuk yang bulan, yang ini, tanggal masuk ini, yang date M ini, itu kita ganti jadi variabel filter bulan. Demikian juga dengan yang ini, kita ganti jadi variabel filter tahun. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita coba lihat hasilnya sekarang. Oke, contohnya di sini saya mau ganti data yang ketiga ini jadi bulan Juni contohnya ya. Jadi saya ubah jadi bulan Juni, 28 Juni 2024. Oke, ini kalau saya reload otomatis datanya tinggal 2. Oke. Lalu contohnya saya mau tampilkan data bulan Juni ya tadi ya. Oke, Juni tahun 2024 tampilkan. Nah, maka dia tampil ya teman-teman, 28 Juni 2024. Kalau saya tampilkan Juli 2024 tampilkan, maka yang tampil adalah data bulan Juli. Nah, tapi di sini ada masalah nih, ini harus kita perbaiki. Ketika kita melakukan filter data, yang ditampilkan di sini adalah tanggal 1 Januari 1970. Ini kita perbaiki teman-teman, kan tadi kita sudah kirim ya data menggunakan array di sini bulan dan tahun. Kita tinggal ambil saja ini, kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini ya. Jadi kita tinggal yang ininya kita hapus dulu, kan kita tidak butuh tanggal, jadi D-nya kita hapus. Ini kita ganti jadi bulan, str to time bulan, setelah itu kita tambah
tahun ya. Coba kalau seperti ini apakah bisa? Kita coba reload. Nah, muncul ya teman-teman, Juli 2024. Contohnya kita mau tampilkan data Agustus 2026. Nah, oh tapi di sini tidak bisa ya, Agustus 2024. Harusnya ini Agustus 2026 ya. Coba kita perbaiki dulu di sini. Oke, sepertinya tidak bisa seperti ini ya teman-teman. Kita coba buat satu-satu dulu seperti ini. Kita coba F di sini, kita ambil dulu untuk bulannya. Setelah itu tahunnya kita hapus dulu. Oke, coba kita buat seperti ini ya. Oke, contohnya kita kasih Mei 2024. Oke, di sini masih Januari. Kita coba seperti ini ya, teman-teman. Jadi str to time, kemudian variabel bulan kita tambah di sini. Lalu untuk bulan kan formatnya seperti untuk format date itu adalah tahun dulu ya. Jadi ini kita ubah dulu jadi tahun. Setelah itu kita coba tambah di sini pemisahnya dengan menggunakan min. Setelah itu tambahkan variabel bulan. Nah, coba kita cek. Nah, ini masih Januari 1970. Kita coba cek dulu di sini. Oh iya, ini tadi teman-teman sepertinya salah ya. Ini untuk tahun, bukan filter bulan ya, tapi filter tahun. Oke, seperti ini. Kita coba cek lagi. Nah, muncul ya teman-teman. Jadi 05 2024 muncul Mei 2024. Contohnya kalau misalnya kita tampilkan Juli 2024. Nah, dia muncul ya, Juli 2024. Jadi yang tadi di bagian rekap resensi, teman-teman perbaiki dulu yang ini. Setelah itu tampilkan datanya seperti ini. Oke, jadi itu dia teman-teman untuk rekap resensi bulanan di halaman admin.